Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan ini dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada firman Tuhan kali ini saya rindu membahas bagaimana kita bisa melihat dan menikmati hari-hari yang baik dalam kehidupan kita. Saya yakin siapapun orangnya, apapun agamanya, bagaimanapun status sosialnya, semua orang merindukan supaya hari-harinya hari-hari yang baik, hari-hari yang menyenangkan dan diberkati. Tetapi dalam kenyataannya, faktanya tidak seperti itu. Kadang-kadang kita melewati hari-hari yang suntuk, hari-hari yang melelahkan, hari-hari di mana kita merasakan beban itu terlalu besar bagi kita. Tetapi firman Tuhan memberikan sebuah jaminan bahwa sebenarnya orang percaya itu hari-harinya sudah dirancang Tuhan menjadi hari-hari yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa rahasianya supaya kita bisa melihat dan menikmati hari-hari yang baik dalam kehidupan kita? Dalam hidup ini banyak orang lebih mempercayai hidupnya kepada paranormal, kepada orang pintar, lebih percaya mitos-mitos bagaimana supaya harinya baik. Dia ke orang pintar tanya, dia ke orang atau paranormal dia tanya bagaimana supaya harinya baik. Padahal rahasia melihat hari-hari baik itu sudah Tuhan jelaskan dalam firman Tuhan. Apa rahasianya? Rahasia yang pertama dalam ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilang begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi yang pertama, kalau kita mau supaya hari-hari kita baik, yang pertama harus menjaga lidah atau perkataan. Saudara, terkadang hubungan kita dengan orang lain rusak, hari-hari kita tidak menyenangkan karena kita tidak mampu menjaga lidah dan perkataan. Perkataan kita sembarang, ucapan kita selalu mencela orang, menghina orang, caci maki, perkataan yang kasar, perkataan yang tidak baik. Kalau itu yang kita ucapkan, maka kemungkinan hari-hari kita tidak menyenangkan. Alkitab mengatakan bahwa kalau hari-harimu baik, jagalah lidahmu, jagalah perkataanmu. Jangan caci maki,
tetapi ucapan kita harus menjadi ucapan yang membawa berkat. Sebuah relasi bisa rusak, sebuah hubungan bisa hancur, hanya karena kita tidak bisa menjaga lidah dan perkataan kita. Poin yang kedua, yaitu harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dalam ayat yang ke-11 firman Tuhan berbunyi demikian. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kita tidak mungkin melihat hari-hari kita baik dan menyenangkan kalau kita selalu melakukan kejahatan. Karena Alkitab sudah berkata bahwa kalau mau melihat hari-hari kita baik, maka jauhilah kejahatan dan lakukan yang baik. Semua orang akan sepakat bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Pandangan umum juga bisa mengatakan itu benar, apalagi diperkuat dengan firman Tuhan. Hidup kita tidak lari-lari dari apa dan bagaimana kehidupan kita setiap hari. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikan yang kita terima. Tetapi kalau kejahatan yang kita lakukan, maka kejahatan pula yang akan kita terima. Jadi apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Kalau mau melihat hari-hari baik, maka jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka bisa dipastikan hari-harimu baik dan menyenangkan. Bagaimana supaya hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik dan menyenangkan? Poin yang ketiga adalah harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Dalam ayat yang ke-11 bagian B, firman Tuhan berkata demikian. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ternyata kedamaian itu harus diusahakan. Kalau mau hidup damai, maka berusahalah untuk memperoleh damai itu. Artinya bahwa damai itu bukan pemberian orang, damai itu tidak jatuh dari langit, tapi damai itu harus diusahakan. Berusaha untuk mencari perdamaian. Orang yang suka damai biasanya akan disukai oleh orang lain daripada orang yang selalu berbuat kekacauan. Hidup damai itu pun harus dibangun dan diusahakan. Kedamaian tidak serta-merta langsung terjadi. Jadi kalau saya mau damai, saya harus berusaha bagaimana saya bisa damai, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Poin yang keempat adalah harus hidup benar. Jadi orang yang mau melihat hari-hari baik dalam hidupnya, dia harus hidup benar. Omong kosong kalau mau melihat hari baik, tapi yang dia bikin adalah kejahatan. Karena Alkitab sudah berkata dalam ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang yang hidup benar, doanya akan didengar oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan menentang orang-orang yang selalu berbuat jahat. Kita mau melihat hari-hari kita baik dan menyenangkan. Kuncinya ada pribadi kita masing-masing. Kalau saya mau melihat hari-hari saya baik, maka saya harus melakukan hal-hal yang baik. Berkata-kata dengan perkataan yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Jangan bermimpi untuk melihat hari-hari baik.
kalau kita tidak memulainya dengan melakukan hal-hal baik dalam hidup kita. Jangan juga mempercayakan hidupmu kepada paranormal, kepada orang-orang pintar, atau percaya mitos-mitos, karena pasti kita akan kecewa. Kita akan putus asa karena mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau firman Tuhan menjadi landasan atau dasar dari pengharapan kita, dan kita membaca, merenungkannya, melakukannya, maka hari-hari kita pasti baik, hari-hari yang menyenangkan, diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya dalam hidupnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.